wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat di Joyosuko, para sesepuh, opini sepuh, dan juga takmir Masjid Al-Ikhlas Joyosuko yang saya hormati. Yang saya hormati teman-teman dari Yayasan IBM BRI dari kampus Universitas Negeri Malang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mendownload atau mengunduh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mulai majelis kita dengan bacaan umum Quran. Mudah-mudahan menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa khususan ila al-Imam An-Nawawi wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fi ad-darain. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pagi ini bisa melakukan kajian yaitu terkait dengan ilmu sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak dalam buayan ibu kita masih digendong ilal lahdi sampai kita ini masuk ke liang lahat. Ini tempat kita beriktikaf dan melakukan kajian di masjid, maka barangkali ada yang masih lupa tadi belum niat untuk iktikaf. Mari kita niat iktikaf di masjid ini sehingga memperoleh ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pahala iktikafnya sekaligus pahala thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang al-hadithul awal dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tapi yang saya bawa ini Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Ini adalah syarahnya. Syarah itu penjelasannya. Sehingga kalau Al-Arba'in An-Nawawiyah itu tidak begitu tebal karena sudah dijelaskan sehingga menjadi tebal. Yang akan kita bahas ini adalah tentang al-amal bin niyah, yaitu pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan atau yang kita lakukan itu sangat terkait dengan niat, sangat terkait dengan motifnya. Ini kemarin saya di WA Mas Sultan ya, katanya waktunya sekitar 45 menit untuk materi, lalu 15 menit untuk tanya jawab. Nanti kalau sudah habis waktunya tolong saya diingatkan, karena tadi saya pakai jam, saya lihat ternyata sudah jam 6 lebih 5, tapi jamnya mati. Makanya ini loh, jam 6 lebih 5 ini ternyata jamnya, baterainya sudah sampai pada ajal yang tidak bisa diundur, tidak bisa diajukan. Para bapak, para mas-mas yang berbahagia, sebelum saya masuk ke hadis ini, saya ingin menyampaikan bahwa memang manusia itu punya dua tugas yang harus diemban dan itu tidak bisa dipisahkan. Tugas yang pertama
Sebagaimana dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka mengabdi, mereka menyembah kepadaku. Kata Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Sehingga tugas kita yang pertama itu adalah tugas sebagai abd, yaitu tugas sebagai hamba Allah. Yang hamba Allah ini memiliki misi sebagai abd. Yang pertama adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang pertama adalah ibadah-ibadah yang mahdhah. Ibadah yang mahdhah itu adalah ibadah yang murni, yang tata caranya sudah diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, yang itu tata caranya tidak bisa diubah. Sholat zuhur, sholatnya menghadap ke kiblat, lalu jumlahnya 4 rakaat. Sholat subuh kayak yang tadi kita lakukan tadi, itu jumlahnya 2 rakaat. Walaupun mas-masnya ini semangat iktikaf, lalu karena saking semangatnya, lalu subuh ini ditambah, saya nambah ada 2 rakaat, tak tambahin jadi 3, tidak boleh. Itu namanya ibadah yang murni, ibadah yang mahdhah. Lalu yang kedua adalah ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah. Yang ghairu mahdhah itu adalah apa yang dilakukan seseorang yang tata caranya tidak dijelaskan di dalam agama, tetapi diniatkan untuk ibadah, maka itu bisa bernilai ibadah. Sehingga aktivitas kita itu semuanya bisa bernilai ibadah. Iya, ini yang ghairu mahdhah. Jadi orang mukmin sebenarnya kita betul-betul harus bersyukur, karena bisa jadi aktivitas kita itu, kalau niatnya, ini niat ya, kembali ke niatnya, belum masuk ke hadis, ini masih secara umum dulu, itu nanti bisa bernilai ibadah. Lalu yang kedua, tugas kita itu sebagai khalifah. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dulu ketika Allah menciptakan Adam alaihi salam, Nabi Adam, setelah tercipta Nabi Adam, lalu Allah dawuh kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardh khalifah. Lalu malaikat menyampaikan sedikit protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu lanjutan ayatnya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, al-ayat. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha. 'Allama itu kita tahu adalah 'allama yu'allimu, itu maknanya adalah mengajar. Mengajar apa? Ya ilmu, kan begitu. Maka tugas khalifah yang kedua, itu perangkatnya. Khalifah itu untuk apa? Untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Dengan apa? Dengan ilmu. Makanya ilmu itu menjadi sangat penting. Kata Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali itu dalam kitab yang sangat monumental, kitab beliau Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin itu, ilmu itu setidaknya dibagi 2. Ada ilmu yang fardu ain, yang wajib, tidak bisa ditawar ini. Contohnya apa? Ilmu tauhid, ilmu tentang keesaan Allah. Lalu ilmu tentang ibadah yang kita lakukan kepada Allah, ubudiyah kita, fikih, bagaimana wudhu yang benar, sholat yang benar, baca Quran yang benar. Makanya kalau dengan mas-masnya ini ada tugas untuk tahsin, itu memang wajib, tidak bisa ditawar. Saya tidak ngaji karena adik saya sudah mondok, adik saya pinter, kalau saya tidak pernah mondok, itu tidak bisa, diwakilkan tidak bisa. Makanya namanya fardu ain. Ya. Lalu terkait dengan akhlak. Lalu yang kedua, ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau satu orang sudah belajar dari orang muslim dalam satu komunitas, maka yang lain bisa jadi kewajibannya sudah gugur, tidak berdosa. Contohnya apa? Ini di UM kan jurusannya tidak sama ya, satu sama lain ya. Ada yang belajar matematika. Kalau yang sudah jurusan matematika, dia tidak belajar tentang sastra. Kalau yang sastra, dia tidak belajar tentang fisika. Karena satu orang kalau menguasai berbagai bidang ilmu, kalau zaman sekarang ini
Jadi semakin mengerucut spesifikasi itu, sehingga kalau satu orang profesor sekalipun itu biasanya menguasai satu bidang ilmu, sehingga profesor itu adalah tahu banyak tentang sedikit, sehingga orang itu jujuk, oh ini ahlinya, itu lebih bagus daripada tahu banyak tentang lebih banyak tahu banyak tentang sedikit daripada tahu sedikit tentang banyak. Kalau tahu sedikit tentang banyak itu mek kulit-kulit tok. Tapi begitu ditanya lebih detail, lebih mendalam, tidak tahu. Nah ketika panjenengan mas-masnya ini ngambil jurusan fisika, pendidikan matematika, atau jurusan-jurusan yang lain, maka yang di jurusan lain kan nggak ambil jurusan itu fardu kifayah namanya. Tapi yang fardu ain tadi tidak boleh ditinggal. Sehingga pembagian ilmu, dikotomi ilmu itu bukan dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Kalau yang agama yang dasar tadi, ini yang nggak boleh ditawar. Tapi bisa nanti di akhirat ditanya, kamu gimana dulu ngajinya? Enggak, saya kuliahnya di umum, saya enggak pernah mondok, saya ngambil jurusan matematika saja, enggak bisa. Sholatnya gimana? Itu enggak bisa diwakilkan. Makanya terkait dengan abad dan khalifah, ini dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nah, terkait dengan tugas khalifah bukan hanya ilmu, tapi di situ ada harus punya skill dan lain sebagainya. Makanya di MBRI ini begitu banyak panjenengan mas-masnya ini harus melakukan ini. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana mengasah kita ketika kita ini menjadi mahasiswa. Karena nanti endingnya apa? Nanti ketika lulus, bagaimana kita mampu menebar manfaat sebanyak mungkin. Karena Rasulullah menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga perbanyak prestasi. Tapi saya sering menyampaikan, kalau orang banyak prestasi itu jangan kemudian prestasi itu hanya buat bangga-banggaan. Ini loh piala saya juara ini. Tapi apa yang kita lakukan dan kita berikan kepada orang lain. Sehingga di sini diasah. Maka kata Imam Abdullah Alwi Al-Haddad, sahib Ratib Al-Haddad, itu yang punya Ratib Al-Haddad sekaligus Al-Wirdul Latif, itu kata beliau itu, barang siapa, kalau ada pemuda, barang siapa yang berusia 20 tahunan ya mungkin 20 sampai 30, tapi dia tidak punya sesuatu yang dia banggakan, fala fakhara ba'da dzalik, maka tidak ada kebanggaan setelah itu. Artinya apa? Di usia 30 tahun ke atas itu ya sulit untuk mencari spesifikasi saya ini keahliannya di bidang apa. Makanya ini mumpung masih muda, mumpung masih hidup, mari kita ini terus-menerus untuk mengupgrade diri kita sehingga menjadi abad sekaligus khalifah yang berkualitas. Ini yang paling penting. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk ke al-hadithul awal, al-a'malu binniyat. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi ini riwayat dari sahabat Umar ibnul Khattab. Ya. Umar ibnul Khattab itu beliau berkata, sami'tu Rasulullah. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Jadi Sayyidina Umar itu pernah mendengar Rasulullah bersabda. Sabdanya Rasulullah adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan, amal-amal, aktivitas-aktivitas iku bin niat, yaitu sangat tergantung dengan niatnya. Ada yang jurusan bahasa Arab nggak di UM ini, yang YBMBRI ini? Bahasa Arab ya. Kalau dalam kajian ilmu-ilmu bahasa Arab, nanti sampai lihat ya, sampai tanyakan ke guru besarnya di UM, Prof. Nur Murtalto, lalu prof-prof yang lain. Kalau ada kata-kata bi, ini memiliki makna al-ilsaq. Ilsaq itu apa? Ilsaq itu nempel. Berarti antara amal dengan niat itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena orang melakukan sesuatu itu ada kerentek hati. Ini kalau secara umum dulu ya, saya belum masuk ke terkait dengan niat yang nanti maknanya amal ibadah yang secara syariat. Nanti ada penjelasan tentang itu. Jadi amal itu ada tergantung motifnya. Motif itulah nanti yang jadi pendorong seberapa semangat Anda melakukan amal Anda.
Kalau sampean ini dapat beasiswa, maka fahamilah bahwa beasiswa itu adalah untuk menstimulus, untuk memberikan motivasi, tapi itu jangan dijadikan satu-satunya harapan. Karena kalau satu-satunya harapan, sampai nanti bisa jadi begini, kegiatannya males. Malas itu kan banyak faktornya. Malas itu ada yang karena benar-benar malas, ada yang malas itu karena kadang-kadang sesuatu pekerjaan kalau sudah numpuk di dalam draft itu sudah belum dilakukan, sudah pusing duluan, akhirnya mau ngapa-ngapain itu malas. Ini jadi masalah ini. Kalau motifnya hanya beasiswa, maka Anda melakukan itu pokoknya yang penting menunaikan tugas. Nanti wayah beasiswa senang, wayah cair itu loh. Kalau ada beasiswanya, nggak tahu ada apa enggak itu. Ada living costnya juga. Nah, kalau tidak cair-cair, wah sumpah sudah. Beda dengan begini, pemberi beasiswa itu memberikan Anda program begini, ini yang harus dilakukan, ini dilaporkan ini. Kalau niat Anda adalah Bismillah, ini adalah sebagai stimulus, tapi saya melakukan ini semuanya adalah untuk mengupgrade diri saya menjadi abad sekaligus khalifah yang berkualitas, sehingga Anda melakukannya total. Lah total inilah yang dalam bahasa agama disebut dengan khidmah. Khidmah itu apa? Pengabdian yang total. Kalau Anda melakukan khidmah, inilah yang nanti ada sesuatu yang tidak bisa dinalar. Itulah yang dalam bahasa agama disebut dengan barokah. Barokah itu ya macam-macam bentuknya, bentuknya dalam wujudnya itu ya bermacam-macam. Jadi khidmah itu akan memunculkan barokah. Jadi kalau panjenengan sampean-sampean ini mas-masnya terutama, wis pokoknya bismillah saya melakukan tugas ini lillah. Terus berusaha begitu. Inilah yang nanti bisa mengupgrade kualitas kehambaan kita, kualitas abdun kita, sekaligus kualitas khalifah di muka bumi ini. Makanya sangat penting sekali innamal a'malu binniyat. Lanjutannya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya likulli imri'in bagi setiap orang itu ma nawa. Ma nawa itu maksudnya tergantung apa yang ia niatkan. Jadi tergantung apa yang dia niatkan. Tadi itu, makanya motif itu sangat motif itu sangat berpengaruh sekali. Kalau niatnya benar, sampai berangkat untuk iktikaf, ada program iktikaf jam 3 malam, itu semangat sudah. Tapi kalau sudah motifnya sudah beda, contoh tidur malam saja. Kalau sampai sudah niat, ya Allah, saya ingin bangun nanti tahajud, itu bangun, yakin bangun. Hanya masalahnya bangun tidur lagi atau bangun lalu bangun beneran. Biasanya kan bangun tuh apa? Ngelilir. Ada yang lihat jam, sih nambah nanti nunggu yang panjang di angka 5, 14. Nah ini kembali lagi ke motif tadi, ke niat tadi. Nah termasuk kita dalam melakukan aktivitas kita. Saya sering diskusi dengan teman-teman di kampus. Memang makhluk yang paling sibuk itu adalah mahasiswa. Saking sibuknya ada yang tidak sempat kuliah. Jadi mahasiswa itu makhluk paling sibuk di dunia. Dan ada yang saking sibuknya sampai tidak sempat kuliah. Ini guyonan pelesetannya begitu. Tapi yang jelas ketika sampai pas-pasnya ini jadi mahasiswa, yang paling penting adalah motif, sama yang kedua harus bisa menentukan prioritas. Ini tidak bisa ditawar sudah. Banyak orang yang beralasan, mohon maaf, kalau di UM mungkin tidak ada, di tempat lain ada. Di UM bagus-bagus, bagi yang bagus, kan begitu. Karena segala sesuatu ada pengecualian. Jadi kadang kita ini kan bingung, ini mau ngapain, ini mau ini tugas kok numpuk banget. Itu harus ada prioritas. Mana yang harus diselesaikan dulu, mana. Kadang-kadang kita itu menganggap kita sangat sibuk. Permasalahannya itu hanya nggak bisa menentukan prioritas. Akhirnya pelampiasannya apa? Justru main game online. Ini kan nggak solutif ini. Kalau kata Bu Tejo itu yang jadi orang yang solutif gitu loh. Yang dulu pernah viral beberapa bulan yang lalu itu. Coba sekarang angan-angan, apakah diri kita sudah benar-benar sibuk yang kalau kita pegang HP itu
HP itu tidak pernah lama kita pegang, hanya cukup balesi sekedarnya. Atau kita masih bisa berlama-lama pegang HP. Kalau masih berlama-lama pegang HP dan itu melakukan sesuatu yang, mohon maaf, tidak produktif, maka jangan mengatakan bahwa diri kita sibuk. Kalau Anda sudah HP itu hanya ngecek WA, balesi sekedarnya. Kalau masih sempat guyon, sempat komen yang dalam tanda petik tidak begitu penting, lalu kemudian update status, lalu di IG, lalu ini dan seterusnya, nggak apa-apa. Kalau untuk niatnya menyebar kebaikan, oke, biar orang lain juga baik. Jadi kebaikan itu sekarang harus kita tampilkan di medsos. Tujuannya bukan untuk ini loh saya, enggak. Tapi kebaikan itu untuk mengimbangi betapa di medsos itu juga ada keburukan-keburukan yang mana kalau kita share kebaikan, maka harapannya ada orang lain yang mengikuti. Karena Rasulullah bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan." Barang siapa yang mentradisikan tradisi baik lalu diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukannya, tapi dengan tidak mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Loh, ini kan enak sekali. Jadi coba nanti yang merasa sibuk, merasa coba diangan-angan dulu, apakah sudah 24 jam? Karena kita punya waktu yang sama. Sejak dulu ya waktu itu sama, 24 jam. Karena kalau itu geser sedikit saja, ini terjadi tabrakan di tata surya sana. Jadi Allah sudah menetapkan wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Jadi ini sudah secara di orbitnya masing-masing itu sudah pas. Ada kaca sak strit saja. Sudah selesai sudah. Makanya dulu ulama-ulama kita yang sangat produktif itu apakah waktunya lebih dari 24 jam? Enggak, sama. Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Imam Asy-Syafi'i itu dianugerahi oleh Allah usia yang tidak panjang. Tidak panjang itu maksudnya tidak sampai 60, 54 beliau sudah wafat. Tapi hasil karyanya luar biasa. Bukan hanya hasil karya, aktivitasnya juga luar biasa. Imam Asy-Syafi'i itu biasa kalau hari biasa itu mengkhatamkan Al-Quran itu deresnya itu satu hari itu 30 juz. Kalau Ramadan itu satu hari itu 60 juz, khatam 2 kali, siang 1 kali, malam 1 kali. Apakah beliau hanya ngaji tok? Ya enggak, ya tetap nulis, ya tetap ngajar. Sehingga logikanya begini, kalau panjenengan melakukan aktivitas untuk masyarakat, lalu untuk berlatih di masyarakat, lalu untuk mengupgrade diri terkait dengan tugas-tugas kuliah dikerjakan, lalu juga ngaji, maka di sini ini yang namanya waktu yang barokah, barokatuz zaman. Yang mudah-mudahan kita bisa memperoleh yang namanya barokatuz zaman. Barokatuz zaman itu kadang-kadang terlihatnya secara hitung-hitungan waktunya hanya sedikit, tapi memiliki barokah yang luar biasa. Saya ambil contoh kecil saja. Barokah waktu itu adalah kalau kalian dapat tugas. Tugas itu begitu rumit, tapi Allah beri kemudahan, ada futuh. Allah beri kemudahan, setengah jam ada pencerahan dan selesai, itu berarti barokah. Loh, apakah kalau yang belajarnya lama tidak paham-paham tidak barokah? Ya belum tentu. Boleh jadi sedang diuji dalam konteks itu, kan begitu, bisa jadi sedang diuji. Kita lanjutkan hadisnya tadi. Faman kana wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Lanjutannya ya, kalau tadi sampai biasanya sering dikutip orang itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sampai situ. Nah ini dalam penjelasan di syarahnya ini Al-Jawahirul Lu'iyah ini dijelaskan di sini. Jadi kalau terkait dengan niat, maka disinilah kemudian para ulama, para fuqaha, para ahli-ahli fikih itu berdasarkan hadis ini, maka amal ibadah, terutama ibadah-ibadah mahdhah, ini nanti yang membedakan antara ini terkait dengan kewajiban, terkait dengan ibadah atau bukan, itu kembali ke niat.
Karena bisa jadi ada satu pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang sama, waktu yang sama, alatnya sama, tapi karena beda niatnya, maka dampaknya bisa berbeda dan keputusan hukumnya bisa berbeda. Contoh, ada dokter. Dokter itu karena sudah keputusan medis, ada pasien yang sakit, mohon maaf, diabetes mellitus, diabetes yang sudah parah. Lalu ada luka, yang luka itu di tangan, yang ini luka ini tidak bisa kering dan tidak bisa sembuh kecuali tangannya diamputasi. Mohon maaf, ini contoh. Maka dokter mengambil keputusan untuk memotong tangannya pasien itu. Ini tidak dikenai dampak hukum apa-apa. Kenapa? Karena dia memotong berdasarkan ilmunya dan niatnya untuk mengamputasi agar penyakit itu tidak lebih menjalar ke organ tubuh yang lain. Maka dipotong. Justru yang dilakukan adalah ibadah. Apalagi kalau niatnya betul-betul ini menolong orang. Karena kalau orang ini hidup, dia bisa beribadah kepada Allah. Beda dengan, mohon maaf, lagi-lagi contoh, ada orang yang motong tangannya orang karena niatnya untuk mencuri tas yang dipegang di tangannya. Lah, nyabut tasnya aneh, akhirnya dipotong tangannya. Tangannya sama-sama tugel, sama-sama terputus ya. Tapi yang kedua, dia dikenai hukuman karena dia melakukan kriminalitas, melakukan tindakan kriminal. Loh, padahal sama-sama memotong. Mandi. Ini sudah balik semua nih. Umpama mimpi, tiba-tiba pas bangun itu ada sesuatu yang harus menyebabkan dia mandi besar. Sama-sama meratakan air untuk kesegaran, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya rata. Yang satunya niat dengan tidak niat, makanya beda. Kalau mandi kok tidak niat, makanya tidak sah, harus diulang. Kalau mandi wajib, mandi besar, maka dia harus mandi, harus niat, harus nawaitul ghusla. Atau dalam hati ketika membasuh pertama kali itu, dalam hatinya kerentek bahwa ini mandi untuk mensucikan diri dari hadas besar. Kalau niat dilafatkan gimana? Itu dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, dalam madhab Syafi'i, lafaz itu untuk mengantarkan hati kita. Niat itu tidak boleh dilafatkan. Loh, niat itu memang aslinya tempatnya dalam hati, kan begitu. Tapi dilafatkan itu untuk membantu hati, mengantarkan hati itu untuk klik gitu loh. Nawatul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Sudah hafal semua kan niatnya? Ya, karena setiap hari mesti niat ya. Waduh, kalau setiap hari niat berarti setiap hari mandi. Luar biasa. Sholat. Sholat itu niatnya ada di mana? Ada ketika takbiratul ihram. Memang ketika Allahu Akbar itu dalam hati harus kerentek. Tetapi kenapa Imam Asy-Syafi'i itu ada talafut? Talafut itu adalah melafalkan niat karena untuk mengantarkan itu. Dulu saya pernah ada yang bertanya begini. Ini sebelum kalian bertanya, saya sampaikan ada pertanyaan. Tidak tahu pertanyaannya nanti muncul atau tidak. Pertanyaannya begini. Sholat itu kan ibadah mahdhah. Lah kok ditambahi dengan melafatkan niat? Maka jawabannya begini. Melafalkan niat, usolli, ya kan? Usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan. Kalau jadi makmum ya makmuman, kalau jadi imam imaman lillahi ta'ala. Maka ini tidak merubah ibadah yang mahdhah. Kenapa? Karena sholat itu dimulai dari takbiratul ihram. Apa artinya takbiratul ihram? Yaitu takbir yang ihram. Ahrama yuhrimu ihram. Ihram itu yang melarang, yang mengharamkan. Apa maksudnya? Sebelum sholat orang itu boleh bercakap-cakap, boleh ngomong, boleh guyon. Tapi ketika sudah takbir, dia tidak boleh ngomong, tidak boleh makan. Kalau yang dilakukan tetap itu makan, tidak sah sholatnya, batal. Maka talafut sebelum takbiratul ihram itu berarti berada di luar sholat itu sendiri, hanya mengantarkan hati agar ketika Allahu Akbar itu hati itu klik.
Jadi Imam Syafi'i itu cerdas sekali itu. Tahu kualitas masyarakat, terutama masyarakat awam. Lalu kemudian saat beri sholat dadak guyon dulu, guyon itik-itik temannya, lalu injek kakinya temannya, moro-moro Allahu Akbar ini. Itu hati itu kadang-kadang belum langsung klik. Jadi gitu. Ini ibadah-ibadah yang harus disertai. Makanya di dalam kitab-kitab fikih banyak yang mendefinisikan bahwa niat itu adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu, berniat melakukan sesuatu tapi sekaligus bareng dengan pekerjaannya. Berarti diniatkan, oh ini melakukan ini. Itu niat temenan itu. Bisa dipahami? Nah, tetapi memang ada, ini dalam syarahnya dijelaskan, ada beberapa perbuatan yang tidak membutuhkan niat. Ya, ini dirinci di sini diantaranya qad yasihul amalu bila niyatin. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang seperti azan itu tidak perlu niat, tapi sudah otomatis sudah baca Quran. Terus pokoknya mau Quran itu dapat pahala. Ghuslul mayyit, memandikan jenazah. Izalatun najasa, menghilangkan najis. Jadi kalau kaki sampean kena najis, kena kotoran atau apa begitu, lalu dibersihkan, itu tidak usah niat saya niat menghilangkan. Enggak, kalau menghilangkan najis yang penting dibasuh, wujud najisnya sudah hilang, sudah sah. Beda dengan menghilangkan hadas. Kalau menghilangkan hadas, wudu ataupun mandi wajib, itu harus ada niat. Dan dari hadis ini pula, maka para ulama kemudian merumuskan apa yang namanya al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah fikih. Maka kaidah yang pertama itu al-umuru bimaqasitiha. Perbuatan itu, pekerjaan-pekerjaan itu sangat tergantung pada niatnya. Ini dalam kaidah fikih. Ya, lalu pekerjaan-pekerjaan yang mubah, kalau tadi yang pekerjaan yang terkait dengan ibadah, kalau pekerjaan-pekerjaan yang mubah, ini tadi yang saya katakan di awal tadi, podo-podo kerja, umpama ada orang yang bekerja, tapi ada yang orang ada yang orang itu kerjanya bernilai ibadah, ada yang kerjanya itu ya biasa-biasa saja. Gimana agar kerja seorang itu bernilai ibadah? Maka harus ada dua hal yang dia lakukan. Yang pertama, shahihun fin niyah. Shahihun fin niyah itu apa? Niatnya benar. Pertama, niatnya lillah. Kenapa kok lillah? Karena ini adalah perintah Allah sekaligus untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan terpenuhi, maka bisa ibadah dengan tenang kepada Allah. Lalu yang kedua, shahihun fit tahsil. Dalam perolehannya itu benar. Niatnya benar tapi mengambil barang milik orang lain, mencuri, maka tidak bisa bernilai ibadah. Kuliah juga begitu. Terus niat tolakul ilmi karena ini perintah Allah. Kan begitu. Nanti kalau sudah dititipi amanat ilmu oleh Allah, maka bagaimana khasyah itu semakin bertambah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, lalu bagaimana menjadi manfaat kepada orang lain. Jangan sampai niat kuliah itu begini, wah di desa saya itu tidak ada yang kuliah. Saya kalau kuliah selesai S1, apalagi di UM beasiswa, saya ini jadi orang yang terkeren se-RT. Loh kan niat begitu itu kan kurang pas. Terus kayak keren kata lapo. Kadang manusia itu ya unik ya. Ada tujuan-tujuan yang seakan-akan kehormatan manusia itu dilihat dari sesuatu yang nempel pada dirinya. Lalu kemudian dia menghargai dirinya sangat tinggi, sehingga ketika ada orang yang tidak tahu tentang dia, lalu tidak menghargai dia merasa tersinggung. Kamu belum tahu saya ini siapa. Lu kan jadi begitu. Padahal kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam beliau itu, manusia itu biasakanlah humul. Humul itu apa? Humul itu menanam dirinya itu maksudnya apa? Tidak usah ditampak-tampakkan, ini loh saya, ini loh saya. Nanti kalau Allah yang sudah menampakkan, Allah yang akan memberitahukan ke orang-orang, sehingga memasukkan sesuatu ke dalam hatinya orang-orang itu, sehingga punya tahwi ilaihim, ada kecondongan kepada mereka, kepada kalian. Jadi ini yang paling penting. Jadi kalau sampean pinter dan berprestasi, ingat, prestasi itu tidak hanya untuk bangga-banggaan, tetapi harus bagaimana prestasi itu
terimplementasikan, bermanfaat juga untuk orang lain. Ini ada cerita yang sangat klasik. Ada satu simbol yang tidak bisa dipungkiri secara fitrah, dan itu hampir bisa dipastikan orang lahir, anak kecil, anak bayi yang baru lahir itu kalau normal lahirnya itu nangis sangat keras, sama jarinya tuh gegem. Mungkin panjenengan dulu lupa bagaimana gaya nangisnya. Tapi semuanya pernah bayi kan? Kan nggak mungkin lahir langsung kados sak bapak ngeten. Kalau lahir sak padha Mas Sultan ini mari lahir balik mana? Aku balik mana? Jadi kalau orang meninggal mati itu kecuali pengecualian, naudzubillah, kecuali kalau naudzubillah ada orang yang meninggalnya karena kebakaran, lalu ketika sama anaknya berpelukan itu gini, karena kebakaran ya kosong, kaku akhirnya. Tapi secara umum kalau orang meninggal itu tidak ada yang tangannya gegem, mesti sudah lemas, jeber begini, lalu lama-lama kaku tangannya. Apa ini simbolnya? Bahwa manusia terlahir ke dunia itu untuk gegem, ngumpulkan apa? Yang ngumpulkan apa saja? Mengumpulkan ilmu, karena manusia la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Ketika lahir itu manusia tidak tahu apa-apa, yang ada itu hanya potensi bawaan, yang itu boleh jadi ada genetika dari orang tuanya, dari mbah-mbahnya dulu. Kalau orang tuanya, mbahnya dulu punya kecerdasan lebih, maka boleh jadi ada potensi di anak ini. Tapi kalau tidak belajar, tidak diajari apa-apa, blank. La ta'lamuna syai'a. Jadi kayak kertas kosong, tapi kertas itu kan macam-macam. Ada kertas buram, ada kertas HVS. Kalau kertas buram ini kalau ditulisi menggunakan tinta yang gel itu tembus. Maka nanti harus pinter-pinternya bagaimana nulisi anak ini, itu bagaimana orang tua dan guru yang mendidik dia. Ya, saya lanjutkan. Itu dikumpulkan. Apakah mengumpulkan harta juga? Iya, harta dikumpulkan. Mulai dari masih kecil, masih dalam pemberian orang tua, lalu ketika sudah mulai dewasa, mulai remaja, mulai dewasa, dia harus bekerja sendiri. Apalagi mas-masnya ini laki-laki, punya tanggung jawab. Nanti sampai punya istri, punya anak. Pak Daniel punya istri kan? Saya doakan mudah-mudahan istrinya perempuan. Loh iya. Ya kalau sudah waktunya. Sekarang kumpulkan dulu. Tapi setelah dikumpulkan, apa yang dilakukan? Nanti orang itu kan mesti hidup itu mengarah ke mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka kalau mati itu jeber, maka mengarah ke jeber, maka berbagilah. Ada sharing di situ. Ilmu dibagi. Punya harta, wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Lu kan begitu. Di dalam harta mereka orang-orang bertakwa itu terdapat hak bagi as-sa'il, orang yang miskin yang membutuhkan, yang dia meminta-minta, atau al-mahrum. Al-mahrum itu dalam konteks ini adalah orang miskin tapi dia mampu menjaga di kehormatan dirinya sehingga dia tidak minta-minta, neriman usaha dewi, dan itu tetap diberikan haknya. Maka aspek niat ini sangat luar biasa. Kalau kita ini dapat beasiswa, lalu beasiswa umpama dapat beasiswa, saya nggak tahu nominalnya berapa ya, karena saya juga nggak dapat. Ya kecuali saya juga nggak dapat ya. Tapi beasiswa kan dapat. Kalau niat Anda dapat beasiswa itu betul-betul untuk mencari untuk tolabul ilmi, maka uang itu pasti dialokasikan untuk sesuatu yang baik. Karena ini terkait dengan motif tadi. Yang baik contohnya apa? Saya buku ini belum punya, saya jurusan ini sesuai dengan jurusan saya, harus punya buku ini. Jadi tidak hanya mengandalkan e-book, oh tidak usah, sudah ada e-booknya. Padahal mau coba e-book itu tidak kuat lama biasanya. E-book itu biasanya untuk nyari referensi, oh ini ada di sekian, untuk mutola'ah saja. Belum nanti kalau nge-flash atau hilang filenya, sudah tidak punya apa-apa. Tapi beda dengan orang yang ini kalau niatnya benar. Kalau niatnya beasiswa itu hanya mohon maaf ya, di UM tidak ada, di tempat lain ada. Itu nak oleh beasiswa dimintain. Sudah rencana nanti cair 1 semester. Saya tidak tahu per semester atau per tahun. HP saya ini sudah jadul. Saya ingin upgrade HP biar nanti untuk game online tidak lemot. Loh, itu sudah beda ini. Kalau begitu itu namanya Anda
tidak mensyukuri. Padahal pemberi beasiswa itu tidak ada klausul bahwa beasiswa ini untuk beli HP agar Anda lancar main game online, tidak ada. Kalau untuk upgrade laptop agar kerjaannya, apalagi kalau jurusan-jurusan yang mungkin butuh desain atau apa, upgrade sehingga nanti lebih cepat, cari RAM-nya yang bagus, sama kemudian terus pokoknya yang speknya tinggi lah, monggo. Tapi niatnya tadi itu, ini untuk upgrade terkait dengan keilmuan. Makanya nggak semua orang dapat beasiswa. Mahasiswa UM itu berapa jumlahnya? Berapa ribu itu? Yang dapat beasiswa YBM BRI hanya berapa orang? 12. Kalau saya seandainya masih muda, saya ingin dapat itu. Walaupun tidak kuliah di UM, itu apa iso? Gitu. Makanya syukur itu tidak boleh meninggalkan 3 hal. Apa itu? Pertama, ingat pada yang memberi nikmat. Secara hakikat, yang memberi nikmat segala sesuatu adalah Allah. Pasti sudah. Kalau lewat BRI itu perantara, kan begitu. Sampai tes, kadang tes itu jawabnya kadang orang yang betul-betul jawab. Kalau Anda pas bisa jawab, Allah memberi kemampuan Anda untuk bisa sehingga menjadi wasilah dapat beasiswa. Orang yang jawabnya rada gak iso. Tapi kemudian karena dilihat foto-foto rumahnya, lalu kemudian prestasi akademinya bagus, lalu pihak BRI yang nyeleksi beasiswa ini lolos, Allah yang menggerakkan hatinya, kan begitu, sehingga Anda lolos. Begitu lolos, kok Anda lupa, bahaya. Lalu yang kedua, menggunakan anugerah itu sesuai tujuan penganugerahannya. Apa tujuan menganugerahannya? BRI ngasih beasiswa ini, prestasi Anda harus begini, IPK minimal 3,8 4,0 IPK 3,00. Kalau di bawah 3,0 dievaluasi, bisa dicabut biasanya. Ada klausul begitu nggak? Itu agar Anda terpacu. Lalu harus melakukan tugas ini, tahsin, tahfidz, iktikaf. Jangan diprotes. Aduh, ini kok berat tugasnya, apa tidak bisa, kata pemberi beasiswa, sama ini kok tidaklah ini syakartum. Ya sudahlah, masih banyak yang ngantri yang lain. Sangat mudah bagi Allah untuk mengalihkan beasiswa itu kepada orang lain. Mbok carane Allah yang tahu. Makanya syukuri sebelum beasiswa itu dicabut. Yang ketiga, harus ada peningkatan kualitas. Kalau terkait penghambaan kita kepada Allah, harus ada peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah. Wah, kalau Anda bagus itu jangan khawatir. BRI itu relasinya, linknya itu banyak. Nanti lulus S1 umpama IPK-nya 4,00. Lalu Anda harus tahfidz, tahsin, tahfidznya capaiannya itu selama kuliah itu bisa 30 juz. Targetnya berapa? 30 juz apa juz 30? Karena ini urusan tempat saja, satunya 30 di depan, di belakang itu sudah beda itu. Lalu kemudian prestasinya bagus, itu tidak menutup kemungkinan Anda akan dipanggil sampai ini bagus. Lalu kegiatannya, laporannya juga bagus, begini-begini, real. Karena niatnya tadi bagus. Maka silakan pilih kampus untuk lanjut studi S2. Itu luar biasa ya. Apakah tidak mungkin? Mungkin, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah menyatakan dalam firman-Nya, yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah itu memberi kekhususan, memberi sesuatu yang khusus dengan rahmatnya yang begitu luas. Bagi siapa? Bagi orang yang Allah kehendaki. Kembali ke hadis. Ini waktunya berapa menit lagi, Mas? Waduh, tidak ada lampunya sih, saya tahu. Ya, saya lanjutkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi dulu ini hadis ini Rasulullah SAW itu menyatakan hadis ini karena terkait dengan hijrahnya para sahabat ketika itu. Hijrah itu kan sesuatu yang berat. Sampai jangan bayangkan kondisi sekarang. Kalau ini hijrah dalam konteks ini dulu awalnya itu adalah meninggalkan satu tempat menuju ke tempat lain, karena di tempat yang sebelumnya itu Rasulullah SAW dan para sahabat itu mengalami penyesalan, mengalami tekanan yang luar biasa dari kaum musyrikin Mekah.
Sehingga hijrah di sini dalam syarah Arba'in Nawawi ini, Al-Arba'in An-Nawawiyah ini dijelaskan termasuk pertama-tama hijrahnya para sahabat ke Habasyah, ke Ethiopia, meminta suaka. Ya, ke Najasyi, Raja Najasyi. Itu terjadi pada tahun ke-5, tahun ke-6 kenabian ketika masih di Mekah. Lalu hijrah yang berikutnya itu adalah, jadi setelah Habasyah itu ke Madinah. Ada beberapa sahabat yang lebih dulu. Lalu kemudian Rasulullah juga melaksanakan hijrah, yang mana ketika itu ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu hijrah. Lalu kemudian terjadi Fathu Makkah, yang mana kota Makkah itu asalnya tertutup, dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu kemudian terbuka ketika Islam masuk ke Makkah lagi, dan orang-orang Makkah ini sudah menyerah, tunduk. Tetapi proses panjang ketika Rasulullah di Madinah sampai terjadi Fathu Makkah itu terjadi beberapa kali peperangan. Ingat loh ya, peperangan di dalam Islam itu untuk mempertahankan. Ada orang yang salah paham, termasuk ketika perang Badar Al-Kubro. Dikira perang Badar itu umat Islam menyerang dulu. Memang menyerang dulu, tapi umat Islam ini untuk mengambil hak-haknya. Kita ambil contoh begini. Hijrah itu yang dari Makkah ke Madinah, para sahabat itu ketika hijrah mengikuti Rasulullah, maka persyaratan yang diberikan oleh orang-orang musyrikin Mekah itu hijrah tapi uang itu gak oleh nggawa apa-apa. Yang hanya dirinya dan baju yang menempel pada tubuhnya. Kekayaan hartanya yang ada di Mekah nggak boleh. Ini harus di sini. Ini dirampas semua, ditinggal. Bisa dipahami? Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lain itu sudah karena lillah fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Sudah bismillah hijrah. Jangan dibayangkan kayak sekarang, gak nggawa duit tapi nggawa ATM. Zaman biyen gak ada ATM. Iya kalau sekarang uangnya tok budal tapi ATM-nya dikesak sehingga bisa digesek di sana. Nggak ngurangi saldo beasiswa. Umum begitu. Tapi kalau dulu ya sudah, orang ya orang saja. Harta semuanya, kekayaannya, termasuk uangnya, celengannya, semuanya ditinggal dan itu dirampas oleh musyrikin Mekah. Coba, ketika terjadi perang Badar Kubro, lalu orang-orang Islam menyerang, ini kan sudah mengambil haknya yang dulu dirampas, tidak boleh dibawa. Kok ada tuduhan dari orang-orang non-Muslim di sana bahwa Islam itu menyerang lebih dulu? Secara zahir memang iya, tapi kan tidak bisa sesuatu itu dinilai hanya langsung pada sesuatu pas intinya saja. Ini harus dilihat bagaimana kronologisnya, bagaimana latar belakangnya dan seterusnya. Ya, maka Rasulullah mengingatkan, kalau yang niat hijrahnya itu serius karena Allah, hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrah. Fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Tapi ini Rasulullah sudah memberikan sebuah proteksi. Tapi ingat loh ya, hijrah ini niatnya jangan karena mendapatkan sesuatu yang bernilai materi atau mendapatkan sesuatu yang urusan duniawi. Makanya lanjutannya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau yang hijrah kok niatnya untuk mendapatkan sesuatu agar dia yang akan dia peroleh, au imra'atin yankihuha, atau mendapatkan cewek yang akan dia nikahi, maka hijrahnya itu ya hanya sebatas apa yang dia niatkan, apa yang dia berniat hijrah kepadanya. Tidak sampai pada hijrah niat untuk Allah dan Rasulnya. Gampangannya ini, niat itu harus punya visi yang jauh. Sampai dapat beasiswa, maka niatkanlah ini lillah. Kalau visinya jauh, maka yang lain-lain ini akan kena, akan dapat. Kalau sampai niatnya, motifnya benar, maka tidak ada lagi nanti Anda pasti akan bisa melakukan skala prioritas karena niatnya benar. Beda dengan mohon maaf ya, ini contoh beasiswa. Niatnya saya mau belajar serius, nanti biar dikenal ini ada cewek yang jadi gebetan yang akan saya kejar-kejar, umpama loh ya. Saya nanti biar dilihat cewek itu biar kelihatan keren, IPK saya tinggi. Mungkin boleh jadi cewek itu Anda dapatkan karena Anda keren di mata cewek itu, tetapi pahala niat yang lebih tinggi tidak didapatkan. Makanya niat itu harus lebih jauh.
Kalau sampean mau ke Surabaya atau mau apa ya? Kalau niatnya ke Surabaya, niat Surabaya, maka perjalanan ke Surabaya itu melewati Arjosari, Singosari, Lawang, itu kena semua. Tapi kalau niatnya pendek, niatnya nang Singosari, maka Surabaya tidak akan tercapai. Karena niatnya hanya sampai Singosari. Nah, fahijratuhu ila ma hajar ilaih. Inilah terkait dengan urgensi niat dalam aktivitas kita. Maka marilah kita tata niat kita dan mudah-mudahan Allah meridhoi. Jadi niat kita itu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Niat yang benar, lalu tekad yang kuat, lakukan. Nah, ketika melakukan itulah di situ disertai dengan tawakal 'ala Allah. Insya Allah Allah akan beri jalan. Insya Allah Allah akan limpahkan kemudahan. Allah akan limpahkan anugerah rahmatnya dan juga maghfirahnya. Saya kira itu mungkin dari saya. Monggo kalau ada tanya jawab. Sebelum saya akhiri, saya buka sesi tanya jawab. Wonten? Ada? Wonten, Mas Sultan. Oke, monggo. Kadang-kadang kita itu ada niat yang memang harus dilakukan seperti sholat, kemudian puasa. Kadang-kadang kita sholat puasa sunnah itu niatnya lalu. Kemudian kita juga kadang bekerja juga niatnya juga lalu. Memikirkan mungkin diri sholatnya pokoknya di sekiranya. Apakah bernilai ibadah karena Oke, ini ada 3 variabel dalam satu pertanyaan. Jadi ada 3 hal yang jenengan tanyakan, tapi terangkum dalam satu pertanyaan. Pertama, saya ingin jawab terkait dengan puasa. Puasa itu dibedakan antara niat puasa wajib ketika Ramadan dengan niat puasa sunnah. Itu ada dasarnya, ada hadisnya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, kalau tadi yang ditanyakan niat puasa sunnah, maka puasa sunnah itu tidak wajib sebelum masuk waktu imsak. Karena Rasulullah pernah dalam hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu Rasulullah rawuh ke dalam subuh, sudah sholat subuh, lalu tanya ke Aisyah, "Ya Humairah, ini ada makan apa hari ini di rumah?" "Tidak ada ya Rasulullah." "Ya sudahlah, saya tak niat puasa." Itu sah. Nah, puasa sunnah kalau dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, umpama ada sesuatu lalu dibatalkan, maka ya sudah, tidak ada apa-apa karena sudah dibatalkan. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Malik, puasa sunnah sekalipun kalau dibatalkan tanpa ada udzur syar'i. Udzur syar'i itu umpama sakit, yang sakit itu ini kalau saya teruskan puasanya kok saya tambah tidak karuan sakitnya. Tidak ada udzur syar'i, moro-moro ketok sego padang kok kepingin terus gak sudah poso, padahal sudah niat poso, maka bagi Imam Malik, menurut mazhab Maliki, ini harus diqadha, harus disahur. Karena Imam Malik menggunakan dalil, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan jangan kalian batalkan amal-amal kalian. Jadi membatalkan amal di tengah jalan tanpa ada alasan yang syar'i, ini berkonsekuensi hukum qadha. Tapi Asy-Syafi'i dilihat dari sunnahnya, oh ini sunnah tidak apa-apa. Nah kita sering yang kedua ini, yang Imam Syafi'i ini, wis tak niat poso ae, marono ono godaan itu tadi sego padang atau ada sate, bimbang poso gak poso, dihitung poso gak poso gak, benike ketemu ni sing gak, lek cek iya digoleki sing gak, repot ini. Oke, yang kedua, puasa Ramadan. Ramadan itu puasanya harus bermalam. Bermalam itu maksudnya apa? Itu belum masuk pada imsak. Makanya biasanya tradisi kita itu setelah taraweh, setelah witir 3, itu langsung niat bareng-bareng untuk jagani. Karena kalau Imam Syafi'i itu niat itu harus setiap malam, dan itu harus diulang, harus ada i'adah sampai selesai 29 hari atau 30 hari. Tapi bagi Imam Malik itu cukup di yang pertama saja. Lalu ada begini, apakah kalau orang sudah sahur, sahur itu otomatis sudah niat, maka kalau dia bangun sahur, tapi sahur itu otomatis niat untuk sahurnya itu sudah jam 12 ke atas, aku tak sahur itu dalam hatinya sudah ada niat puasa, walaupun tidak melafalkan nawaitu shauma ghadin, maka sah puasanya.
sebelum jam 12 biasanya belum niat sahur. Kalau dia sudah niat sahur tidak ada masalah. Kalau belum niat sahur ini yang jadi masalah nantinya. Sehingga kalau yang jadi masalah, ada ulama yang jaga nih, wes gini aja, di awal puasa niatkanlah puasa ini selama 1 bulan. Nanti masuknya mazhab Imam Malik. Nek ono lali-lali nih tetap sah puasanya, karena ini sudah otomatis Ramadan. Apalagi wong sahur, pakai sahur ya Ramadan, karena bangunnya kan bareng. Kalau yang puasa sunnah itu yang jarang sahur, karena kadang-kadang tangi, semalas, banyu putih atau apa-apa gitu. Ini terkait dengan puasa. Nah sekarang saya tambahi karena terkait dengan puasa, termasuk niat puasa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri. Ini ada yang Ramadan, ada yang Ramadhani. Hadhihi sanati. Mana yang benar? Secara bahasa, saya sampaikan secara bahasa dulu. Yang sering terjadi di masyarakat kita itu begini. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana. Hadhihi sanati fardhun lillahi ta'ala. Ini mohon maaf sekali lagi, ini secara bahasa kurang tepat. Yang pas apa? Yang pertama, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhun lillahi ta'ala. Ini yang pas menurut bahasa. Kenapa? Karena Ramadan itu dalam kajian ilmu bahasa Arab itu disebut isim ghairu munsharif. Kenapa? Karena alafat yang ada tambahan alif dan nun. Isim ghairu munsharif itu bisa kembali ke kasroh, alamat jernya kalau dia diidhofahkan kepada lafaz setelahnya. Berarti dia jadi mudhof sekaligus jadi mudhof ilaih. Maka sambung bacanya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Jadi kalau ada yang mengatakan ini kan isim ghairu munsharif harusnya Ramadhana, itu kalau Ramadhana bisa, tapi hadhihi sanatinya tidak dibaca hadhihi sanati, tapi dibaca hadhihi sanata. Sehingga hadhihi sanati itu menjadi dhorof. Dhorof itu keterangan waktu. Tapi mana yang lebih pas? Yang lebih pas yang pertama tadi. Sehingga di masyarakat tinggal merubah dari Ramadhana menjadi Ramadhani hadhihi sanati. Apakah berdampak pada hukum puasanya? Ya tidak, hanya ini terkait dengan keilmuan. Karena niat puasanya sudah benar, tapi kan keliru dorofe itu. Tapi Allah tahu maksudnya, oh is niat, ya wes sah. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita tahu kita perbaiki, kan begitu. Oke. Lalu yang kedua, bagaimana kalau kita membuang duri yang ada di jalan? Di dalam hadis yang ada yang dikutip dalam buku Qomi Utuyan itu Imam Nawawi Banten. Kalau ini kan Imam Nawawi Damaskus, Syria. Jadi di Qomi Utuyan itu dikatakan bahwa cabang iman yang itu cabang yang ke-70 berapa itu termasuk menghilangkan kotoran atau menghilangkan sesuatu yang membahayakan atau duri yang ada di jalan. Biasanya orang itu ketika memindahkan duri di jalan itu sudah niat ini dalam hatinya, cek gak ngenai wong, tapi gak dimunekno. Maka niat cek gak ngenai wong itu sudah dinilai niat yang baik karena dia sudah apa istilahnya, mengorbankan dirinya untuk waktu memindah. Itu kan tidak semua orang loh punya keinginan begitu. Kadang orang salah ya secara rohani, karena anyo bapak salah dewi, itu berarti orang yang tidak punya rasa sosial. Padahal manusia itu kan perintahnya setelah ibadah mahdhah kita kepada Allah, termasuk khalifah fil ardh, itu punya kepekaan sosial yang baik. Lah kepekaan sosial itu termasuk sedekah kayak itu tadi. Karena sedekah itu bentuknya luas. Maka itu sudah masuk kategori niat yang baik dan insya Allah yuthabu itu diberi pahala di sisi Allah. Terus ada satu lagi yang belum terjawab tadi, Nopo? Mau bekerja apa? Nah, sama dengan bekerja. Jadi begini. Bisa satu kali selamanya. Insya Allah ngoten bisa. Artinya apa? Jadi niat itu ada tajdidun niat, ada pembaharuan niat. Itu kalau terjadi pergeseran, kalau tidak ada geseran, umpama yang bagus memang setiap berangkat dengan dalam hati sudah niatnya tepat. Tapi kalau itu lupa tidak bisa dilakukan, insya Allah Allah Maha Tahu dan Allah mboten sari. Artinya apa? Yang penting niat dulunya benar, lalu yang dilakukan itu adalah hal yang benar, tidak melanggar syariat, maka itu tetap diberi nilai pahala. Makanya memberi makan yang halal untuk keluarga itu luar biasa dampaknya.
Sampai di Al-Quran itu Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa amalu sholihah. Saya dulu pernah angan-angan ayat ini. Wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari sesuatu yang thayyib. Kalau sesuatu disebut thayyib itu pasti sudah halal. Tapi kalau halal belum tentu thayyib. Apa bedanya halal dan thayyibah? Halal dengan thayyib bedanya apa? Kalau halal itu halal, pertama halal secara zatinya. Tempe itu halal secara zati. Kalau babi secara zati haram. Tapi tempe hasil nyuri secara zati halal, tapi secara hukmi haram. Ya karena hasilnya nolong, mohon maaf ya, hasil mencuri. Kerupuk juga begitu. Di warung Joko kerupuk 5 bayar loro. Lah kan sing telu kan jadi bermasalah. Lah itu kalau kemudian dimakan, dikonsumsi, itu dampaknya kulu minat thayyibat wa amalu sholihah. Lah kembali ke thayyib tadi. Kalau yang halal tadi itu, kalau yang thayyib itu pasti halal karena thayyib itu tingkatannya, levelnya di atas halal. Thayyib itu maknanya bisa macam-macam. Maknanya bisa pertama higienis, yang kedua bergizi, yang ketiga cocok bagi orang yang makan. Artinya cocok itu begini, kalau orang darah tinggi, punya tekanan darah tinggi, makan daging kambing, sate gulai, itu halal tapi tidak thayyib bagi dia. Kalau orang yang punya penyakit asam urat, sesuatu yang kacang-kacangan, kedelai dan lain-lain, bayam, itu halal tapi tidak thayyib. Beda, paham ya bedanya ya? Nah, ketika disebut thayyib maka sudah pasti halal dan cocok bagi orang itu. Nanti kalau yang thayyib yang dimakan, gizinya juga bagus, itu kaitannya dengan wa'malu sholihah, dan lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yaitu amal-amal soleh. Berarti apa? Makanan yang halal itu bisa berdampak pada perilaku seseorang. Nah, uang kelebon barang haram itu diajak baik itu, mohon maaf, angel. Maka makanan ini penting sekali. Maka doanya Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkahilah, barik lana, ya bagi kami di dalam apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami. Dan namanya barokah itu hanya bisa turun kalau itu halal. Mohon maaf, makan sate babi masih ndonga Allah barik lana ping 1000, gak iso. Daging babi, ini sate babi, Allah barik lana, mboten saged Bapak. Buka puasa bersama, menu apa? Babi kecap, enggak boleh. Naudzubillah. Fima razaqtana. Ujung-ujungnya waqina adzabannar. Apa hubungannya makan dengan menjaga dari api neraka? Hubungannya ke perilaku. Nah, orang makanannya makanan haram itu diajak api, itu krungu sesuatu kebaikan itu mental. Krungu wong ceramah, wis tahu. Tapi kalau orang itu hatinya bersih, mendengar kebaikan, iki wis tahu itu sampai no, tapi saya belum bisa melaksanakan. Iya ya, sejauh mana saya mampu melaksanakan? Beda, responnya beda. Nek orang ngangel itu wis tahu balen-baleni ae kan ngono. Ini jadi masalah. Saya kira ngoten jawaban kula. Nih, yang lain? Bagaimana apakah amal itu seperti ini, Ustaz? Jadi kita kan ingin mengerjakan suatu amal misalnya. Lalu kita itu memiliki niat lain seperti itu. Mungkin ada yang mengganjal seperti mungkin ria atau lain sebagainya. Tapi di tengah dari amal tersebut kita terus sadar dan berniat untuk melakukan amal itu lagi. Jadi intinya kita memperbaruinya di tengah amal itu. Ya, apakah kita itu terhitung satu amalan itu penuh atau bagaimana? Di surat At-Taubah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fanabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang beriman, wa qul i'malu, wis pokoke amalo, lakonono, kerjakanlah. Pertama, memang menata niat itu kan adanya di awal, tapi kalau kemudian di tengah jalan kemudian ada riya, ada yang lain-lain, amalnya jangan ditinggal karena ada riyanya, tapi yang amalnya harus dilakukan, riyanya diusahakan, ditipiskan, bahkan kalau bisa dihilangkan. Umpama
saya sedekah meleboni kotak amal. Karena kalau masukkan kotak amal tidak bunyi, itu berarti agak keren. Kalau masih bunyi kelinting, oh agak keren itu. Nah kelinting masih receh, paling kakek saya bubur. Tapi kalau tidak bunyi itu, boleh agak bunyi 2.000 baru ya. Gak bunyi. Nah, ketika amal, lalu ada orang yang tahu sampai ngelboni uang yang warnanya merah. Tahu yang merah? 2.000 itu dispek warna merah. Gak payu. Masukkan. Lalu ada orang lihat. Lalu muncul dalam diri Anda. Wong iku rek delok aku rek ngelboni 100. Maka jangan kemudian sampai mau hubungi takmir, Pak, mohon maaf Pak, wonten kuncinya kotak amal. Lho napa oh Mas? Saya tadi memasukkan uang 100.000. Hati saya kok ada riya, saya ambil saja amalnya Pak. Jangan, tetap lakukan amalnya. Ojo cukup mana kasihan takmirnya, apalagi sudah dihitung masuk rekaman kas. Ya repot nanti pembukuannya. Kan harus dilaporkan ke umat ya. Nanti tetap lakukan amalnya, tapi usahakan riyanya hilang. Sholat sunnah setelah sholat maghrib, ba'diyah melirik-lirik kalau sholat sing paling sregep iki aku. Kalau sudah begitu, maka segera hilangkan. Amalnya lakukan. Nek guru iso ilang ae, getno ae wis getno, bahkan kuantitasnya tambahi. Bahkan di Amerika itu ada penjelasan begini. Kalau orang melakukan amal, nanti kualitasnya dilihat. Kalau kualitasnya bagus, dia nanti masuk grade-nya grade yang tinggi. Kalau tidak bagus, grade yang biasa, maka perbanyak di kuantitas. Makanya itulah sebabnya para ulama-ulama kita sangat menekankan perbanyak sholat sunnah itu untuk menunjang kuantitas. Karena sholat fardu kita ini kualitasnya nggak tahu kita KW atau gimana. Maka perbanyak kuantitas. Podomeng ini, sampai beli kertas 1 rim, kualitasnya baru dan itu bagus. Maka 1 rim itu harganya 45.000. Saya tidak tahu sekarang berapa harganya, sekiranya segitulah. Tapi kalau kertas itu sudah rusak, sudah ada tulisannya, sudah bekas, maka untuk mencapai 45.000, 1 rem 500 kertas itu tidak bisa 45.000. Maka perbanyak di kuantitas, pakai kiloan. 1 kilonya berapa sekarang? 3.000 mama. Berarti butuh berapa kilo? Maka kuantitasnya untuk bisa laku kertas itu. Kan begitu. Tadi memang setan tuh godanya di situ. Kamu riya, padahal mukhlishina lahuddin, harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas percuma amal. Dalam apa yang saya baca, itu memang kalau orang memang sudah parah, itu memang segala sesuatu itu mukhlishina lahuddin. Tapi kan manusia itu kan Allah itu tahu kok kelemahan manusia itu. Tapi ya itu memang harus kita usaha untuk menghilangkan riyanya. Kalau kemudian ada tajdidun niyah, maka itu bagus. Wes saya perbarui niat saya ya Allah ini. Tapi amalnya tetap dilakukan. Kok jono riya-riya ini wes getno ae kok ilang dhewe. Karena kalau dipikir riya itu kan nah itu apa namanya masa-masa usia kuliah begini, saya ketok keren, ujung. Nanti kalau sudah masanya, sudah waktunya, harus getno amal terus. Nanti lama-lama biasa. Kadang orang itu ada yang malu melakukan kebaikan. Jenengan ngaji di tempat umum, bawa mushaf yang kecil gitu ya umum ngaji. Kadang itu nanti ngaji nggak dikira alim, nggak dikira khusyuk, dikira getno ae, lama-lama biasa. Terserah orang mau ngomong apa. Itu di tradisi kita belum ada untuk kebaikan yang ada di masyarakat secara umum gitu. Kalau di Mesir, teman saya pernah cerita, itu di bis itu biasa, orang ngetik di bis itu sambil baca mushaf Al-Quran sambil deres biasa, sehingga memanfaatkan waktu itu untuk hal-hal yang bermanfaat, termasuk taqarrub ilallah melalui kalamnya. Ini enggak ya. Terus gini, harus ada dukungan dari temannya. Umama, sampean punya teman yang jarang ke masjid atau malas melakukan kegiatan kebaikan. Tiba-tiba dia melakukan kebaikan, maka harus didekati, disupport. Jangan dintai. Hehe, tungaren subuhan. Lo kan repot dari waktu itu. Tungaren, itu meneh gak subuhan sampean dosa. Karena teskisnya seseorang itu kan di sholat subuh. Guru saya itu pernah dawuh begini. Nek awakmu repot, gak sempat jamaah, gak usah 5 waktu, cukup 1 waktu. Kapan? Subuh. Nek bisa rutin jamaah subuh, itu luar biasa. Makanya sampai ada ungkapan itu orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi itu begini.
kami tidak takut terhadap umat Islam, kecuali sampai pada ketika umat Islam itu melaksanakan jamaah subuh di masjid-masjid mereka itu seperti sholat Jumat. Sampai saya gak turun ini sembahyang subuh kok sembahyang Jumat sampai rame jamaah di masjid. Makanya para ahli-ahli yang sudah di masjid ini monggo dijaga keistiqomahnya. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa istiqomah. Karena ini tidak semua orang punya anugerah begitu. Jadi saya kira itu Mas jawabannya. Jadi jangan ditinggal amalnya gara-gara ria itu sambil dipoles. Bismillah, biiznillah, biaunillah, dengan pertolongan Allah, insyaallah akan bisa gitu. Sampun nggih? Sampun. Nggih. Pangapunten sangat barangkali napa ingkang kula aturaken ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin saya banyak khilaf atau ada guyonan-guyonan yang juga kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ngaji kita pada pagi hari ini bernilai ibadah di sisi Allah, diterima oleh Allah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ya Allah iftah al-'arifin. Allahumma ya Allah ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa tullabana min ahli al-Qur'an wa ahli al-ilm wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad-dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.